A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita nyatakan syukur alhamdulillah pada siang ini bisa bersilaturahmi setelah 2 tahun ini vakum pertemuan akibat Covid Pak ya. Biasanya kadang saya ngajak teman-teman produsen dari benih, dari pestisida keliling ke tempat bapak-bapak. Semenjak ada Covid 2 tahun berhenti. Mungkin ini pertemuan yang kedua sebetulnya setelah kemarin ada pertemuan untuk peternakan domba. Nah, mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa berkelanjutan ulang Pak di tempatnya bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan pertemuan hari ini juga bisa menjadi awal kebangkitan pertanian. Yang saya hormati yang terutama ya sebagai Sahibul Bait ya Pak Haji Ujang dari Ketua Gapoktan Nurul Amal di Jayawangi Pam Pak ya. Nah ini salah satu agrowisata di wilayah Kecamatan Kelapa Nunggal. Saya baru tahu nih Pak. Ya, alhamdulillah nanti kalau udah berbuah nanti saya mampir sini Pak. Selanjutnya adalah kepada Pak Galuh sebagai owner dari 86 Pam dan Pak Ihsan juga sebagai salah satu owner juga di Tani Makmur dan 86 Pam. Yang saya hormati kepada BPP Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kelapa Nunggal atau yang mewakili, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati kepada Ina Makro dari Mbak Natali ya, Mbak Natali, selamat datang. Nah ini yang pertama saya perkenalkan diri dari perusahaan MGC. MGC itu singkatan dari Madani Global Chemical. Nah sedikit background saya, memang selama ini saya bergerak di bidang nutrisi ataupun perlindungan tanaman kurang lebih 12 tahun Pak. Di 2010 saya masuk di perusahaan dulu ya. Nah sekarang baru beberapa bulan bergabung di perusahaan baru yang alhamdulillah ada apa namanya nilai ya, artinya tujuannya adalah bagaimana mengupgrade sesuatu, entah itu produk, bukan hanya produk, tapi bagaimana produk ini bisa tercipta dengan baik. Jadi bahasa kalau umumnya itu promonya gitu ya, jadi harganya kaki 5, kualitas bintang 5, benar ya Pak? Nah gitu. Tambah saya Galuh Pak. Aktivitas sehari-hari sebetulnya di angkutan Pak. Saya biasa di Priuk, ngangkut-ngangkut barang gitu. Cuma sejak akhir tahun lalu saya ketemu beliau, Pak Ihsan, sampai akhirnya saya melihat beberapa potensi di sini dengan lahan yang begitu luas, subur, juga akses yang menurut saya sangat mudah Pak. Bagaimana kalau kita bikin pertanian ini lebih dalam hal administrasinya ya mirip perusahaan pada umumnya lah. Ada admin, kita ada rekapan semua komplit. Nah jadi saat ini dari mulai akhir tahun kemarin lahan yang kita garap itu udah 3,5 hektar Pak. Sekarang kita buka 1 hektar yang baru. Kemudian untuk rumput, karena nanti ada juga ternaknya Pak, ternak domba. Itu total ternyata udah 9,5 hektar. Nah ini mulainya kita di lahan ini Pak. Lahannya curam, kemudian kerisnya juga banyak. Jadi banyak waktu awal-awal itu hadiah duit Pak. Hadiah nuaran jukut gitu. Semprot lagi, tumbuh lagi, karena memang rumputnya bandel Pak, rumput liar terutama ya. Ini Januari, tapi kita genjot terus, akhirnya di Januari juga kita udah bisa pasang musa, pasang ajir, terus ya sebar pupuk. Nah Februari udah ada hasil Pak. Timun ini hasil pertama kita. Ada timun, ada buncis, yang awalnya kita mau nanam rawit. Nah Februari juga kita lanjut kacang panjang, tomat kita tanam, rawit kita tanam dengan pola yang sudah disepakati sebelumnya. Ini panen kacang panjang, kita udah panen rawit, itu juga rawit kita masih berbuah. Nah kebetulan di awal-awal kita tanam, mungkin Bapak juga sama, cuaca memang ekstrim Pak ya kemarin, hujan tiap hari.
Nah ini yang membuat kita juga agak-agak khawatir lah gitu. Tapi insya Allah dengan pengalaman beliau-beliau ini ya kita manut aja gitu. Itu yang pertanian. Kalau peternakan, nah waktu jalan-jalan itu kita nemu kandang sapi Pak, nggak dipakai di belakang toko beliau. Itu udah bertahun-tahun ditinggal. Akhirnya ya gimana Pak kalau kita manfaatkan. Kemudian Februari kita survei ke kandang lain karena kan kita perlu pembanding Pak ya. Kita jalan-jalan saya ke Jogja, Jawa Tengah bagian lain, terus di Bogor sampai ke Jawa Timur Pak. Saya lihat-lihat kandang itu. Nah akhirnya Februari kita mulai renovasi kandang. Nah sambil berjalan, sambil nanam rumput Pak, karena salah satu yang harus kita siapkan dalam peternakan adalah pakan. Jangan sampai domba tidak makan karena hujan. Nah alhamdulillah sekarang ada kandang, gudang, fasilitas 1000 meter. Luasnya populasi baru 200 Pak. Dari target sekitar 500-an lah. Selanjutnya adalah gimana nih mencari pola dan model bisnis. Yang pertama ini Pak, investasi ya, seperti Bapak datang ke sini, pengetahuan. Jadi udah jelas Pak ya, karakter dan jaringan. Nah, yang kedua, yang saya terapkan di peternakan juga ATM, ATP. ATM kita analisa, tiru, modifikasi. Kalau ATP, analisa, tiru, plug, kayak gitu. Kemudian kita mulai dengan skala kecil, satu lahan, kita riset. Riset itu komplit Pak ya, dari mulai musim, kemudian sebaran wilayah sentra produksi gitu. Supaya kenapa? Supaya kita pas panen itu dapat harga terbaik Pak. Kemudian siklusnya kita pelajari, di peternakan gimana, di pertanian gimana, ritme operasional juga dipelajari, dan fluktuasi pasar Pak, kita pelajari gitu sambil jalan. Nah setelah ketemu modelnya baru kita kembangkan gitu. Setelah proven baru kita scale up. Saya mengajak rekan-rekan saya ini untuk mengkorporasikan Pak. Artinya dari perusahaan pribadi yang sendiri-sendiri tergantung kepada pemilik supaya menjadi korporasi Pak. Kalau bisa mah pemiliknya mah bisa usahanya jalan gitu Pak. Pemiliknya jalan-jalan gitu. Kalau bisa ya. Kenapa? Karena itu harus tim dulu Pak. Untuk syarat menjadi besar itu harus punya tim. Nah, dalam hal ini di sini kita mulai dengan membentuk paguyuban peternak, gabungan petani, itu bisa Pak kita mulai ke depan ke sana Pak. Kebetulan saya cukup lama di Thailand Pak. Itu udah luar biasa kalau di sana pertaniannya Pak. Nah, mengapa korporasi? Karena tidak tergantung pemilik yang tadi saya bilang Pak. Jadi bisa jalan sesuai dengan SOP lah bahasa kitanya mah. Yang kedua, nah ini kalau kita mau memperluas kan harus ada dana masuk Pak. Nah, investor juga kita bisa gandeng, baik itu bagi hasil, saham dan lain-lain. Yang berikutnya kalau udah berupa korporasi bisa diwariskan, bisa dilegalkan. Kita sebagai penyuluh BPP lah, BPP Kelapa Nunggal, memang kalau berbicara tupoksi mempunyai tugas yang sangat berat Pak di zaman era sekarang lah gitu. Kenapa? Karena di zaman sekarang kita sudah harus harus membiasakan dengan teknologi. Kayak inilah salah satunya mungkin ikhtiar kita dari BPP dengan syariat. Mungkin kita ngobrol dengan Pak Isan dan rekan-rekannya untuk melaksanakan atau untuk sosialisasi lah gimana kita akan menuju ke era yang mungkin digital lah, karena tadi yang disampaikan sama Pak Isan mungkin kita harus berbaur, kita harus lebih membuka lebar karena persaingan ke depan mungkin akan seperti apa kita akan tidak tahu. Makanya mudah-mudahan dengan adanya acara ini di samping tadi mungkin yang pertama ada sosialisasi dari PT Madani Global tentang produk-produk. Tidak panjang lebar dari saya karena waktu juga, terus saya juga tadi terlambat. Intinya tadi mudah-mudahan adanya acara ini bisa bermanfaat buat kita petani di
Kelapa Nunggal. Terus yang lebih utama lagi Pak, silaturahmi kita para petani, kelompok tani di Kelapa Nunggal, enaknya ini teh kegiatan tidak hanya dilakukan atau ada sponsor Pak. Coba kita punya kegiatan sesama petani, sesama kelompok tani, di mana atau sebulan atau 3 bulan sekali kumpul seperti ini. Ya mungkin tadi teh di sana ada tukar pikiran. Mungkin kedepannya tidak hanya sekarang, mudah-mudahan kedepannya ada pertemuan seperti ini lagi, buat berkesinambungan lah. Kebetulan co-foundernya Bu Devi Sianturi, teman saya di ASMI, Asosiasi CEO Mastermind Indonesia. Singkat cerita, kami diskusi tentang sektor digital, bahwa beliau sudah mendigitalkan 7.000 lapak di Pasar Jatinegara, gerobakan Pak, bukan yang punya lapak di dalam, tapi pedagang-pedagang gerobak di pinggir jalan, kaki lima, itu dibantu dengan Inamikro. Jumlahnya 7.000 Jatinegara. Hari ini berekspansi ke Jateng Bu ya, ke Jateng sama ke Jatim. Nah, dari obrolan singkat itu saya ajak ke sektor pertanian. Sebetulnya belum Pak. Jadi yang hari ini sudah pakai itu gerobak sisi jalan di Pasar Jatinegara dan sekitarnya. Itu 7.000 gerobak lah mungkin sebarannya. Nah, ke sektor pertanian itu belum. Mereka masih trading sifatnya. Kan pedagang tuh Pak. Pedagang ya cincau gitu kan. Itu sifatnya trading, tidak produksi. Tapi ke ranah pertanian basisnya produksi, apalagi di peternakan. Kami sharing tentang potensi pertanian, lagi-lagi potensi di Kelapa Nunggal, dan beliau tertarik. Hari ini kebetulan tidak bisa hadir secara langsung, sedang menghadiri acara adat dan festival budaya Nusantara di Bali, di Kelungkung bersama kedutaan Jepang kalau tidak salah, acara menyambut G20, dan beliau berharap sektor usaha tani pun nanti bisa berkembang seperti hanya sektor retail yang lain, seperti hanya pelaku UMKM yang lain. Sehingga balik lagi, hari ini saya sendiri, Bapak dan Ibu, belum mengetahui secara detail Inamikro itu apa. Nanti Mbak Natali timnya akan menyampaikan. Tadi kita diskusi kecil-kecilan, mudah-mudahan ini menjadi jembatan dari yang 86 PAM kerjakan. Dari pembukuan manual kita bukukan menjadi sebuah pembukuan digital, yang mudah-mudahan pembukuan digital ini menjadi penggantinya kolateral sebagai bentuk syarat pinjaman ke perbankan. Karena di sektor UMKM tadi, yang pedagang kaki lima itu dibantu Inamikro, itu bisa mengakses Bank Raya ya, Bank Raya permodalan dengan catatannya sudah 6 bulan Pak. Tapi sektornya kecil. Kalau pedagang kecil itu maksimal 10 juta. Itu tanpa anggunan. Yang dipakai apa? Omsetnya. Pak, saya jualan cikcow. Ketahuan tuh omsetnya sebulan berapa? Kan nggak bisa bohong Pak, karena digital tadi. Tiap hari masuk berapa, keluar berapa. Sehingga si bank itu akan menganalisa, oh ini mah butuh modal sekian, ini butuh modal sekian. Itu yang hari ini berjalan. Untuk di awal itu perlu Pak, untuk di awal di sektor yang paling kecil. Ke depan hari ini kami ingin mengkolaborasikan. Inamikro ini sudah kerjasama dengan Bank Mandiri Pak. Kalau Bapak-Bapak ingat, beberapa 2 tahun yang lalu saya bawa Prodi ke Sukabumi, itu baru 100 member Pak, ke Bandungan sama Kelapa Nunggal. Hari ini membernya backup Bank Mandiri 1.500 petani dalam kurun waktu 1,5 tahun. Nah, mudah-mudahan ke depan balik lagi proses seperti ini yang akan mensupport berbagai kegiatan. Jadi ada bagian pencatatan, nanti kita undang crowdfunding yang lain, atau Inamikro menjembatani kepentingan kita dengan stakeholder perbankan. Akan lebih terjalin banyak kerjasama lah ketika memang kegiatannya bisa lebih intens Pak, lebih sering.
Termasuk mungkin 86 PAM juga akan punya program-program tertentu untuk apa ya, bermitra lah bahasanya gitu, baik dari pertanian maupun di peternakan. Oh, jadi kalau sebelumnya tadi mungkin bahasnya mengenai pertanian, Inamikro sendiri ini membahas tentang digitalisasi dan khususnya untuk transaksi keuangan seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya Inamikro sendiri? Kita tuh adalah sebuah program untuk pemberdayaan dan digitalisasi pelaku mikro di Indonesia. Nah, kenapa kita ingin masuk ke sektor pertanian juga? Karena menurut kami pelaku mikro itu juga sudah mencakup sektor pertanian, dan justru sektor pertanian itu yang paling besar lah bisa dibilang, pelaku mikro paling besar di Indonesia itu adalah di sektor pertanian. Nah, untuk sejarah dari Inamikro sendiri, kita tuh sebenarnya masih perusahaan yang terhitung baru, karena kita dari 2017 kita baru memulai mengenai digitalisasi transaksi keuangan di Indonesia itu kita dari 2017. Jadi fokus kita di 2017 itu belum sebesar ini, belum ke seluruh sektor dan seluruh Indonesia. Jadi fokus kita hanya di Jakarta. Jadi pada 2017 itu kita menamai program kita itu Jak Mikro atau Jakarta Mikro. Nah, di tahun 2017 itu kita juga sudah meluncurkan satu aplikasi namanya Mikro Apps. Sampai sekarang kita menggunakan nama yang sama, Mikro Apps, karena kita ingin apps kita ini bisa mendukung para pelaku mikro yang ada di Indonesia. Nah, Mikro Apps versi pertama itu kita khususkan untuk pedagang, karena di situ kita buatnya aplikasi kasir atau point of sales. Nah, di tahun 2020 kita sudah masuk di era pandemi, otomatis kan semua sektor itu terdampak pandemi. Jadi hampir seluruh Indonesia itu terdampak pandemi. Jadi kita merubah nama yang sebelumnya kita fokus di Jakarta saja, Jak Mikro, itu kita merubah fokusnya menjadi seluruh Indonesia. Jadi kita merubah program kita menjadi Inamikro. Di 2020 kemarin kita sempat meluncurkan satu aplikasi itu juga namanya Mikro Apps versi 2. Itu kita buatnya di mesin edisi, mesin ATM kalau Bapak tahu. Jadi kita buat di versi 2, tapi ternyata itu sama sekali tidak efektif. Nah, akhirnya di tahun kemarin kita berpikir gimana nih cara biar tetap para pelaku mikro ini bisa scale up, pelaku mikro ini tetap bisa terdigitalkan dengan baik. Akhirnya kita menciptakan Mikro Apps versi ketiga, itu bisa diinstal di aplikasi handphone. Jadi bapak-bapak yang mungkin handphonenya Android bisa search di Play Store, tulisannya Mikro Apps, nanti saya tunjukkan tulisannya, itu bisa di-download di situ dan gratis. Dan penggunaannya itu sampai saat ini masih gratis, belum ada berbayar sama sekali. Dan di dalam Mikro Apps itu nanti ada beberapa fitur yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh bapak-bapak sekalian. Untuk visinya sendiri dari Inamikro ini, kita ingin meningkatkan kesejahteraan kehidupan pelaku mikro di Indonesia. Dan untuk misinya sendiri, kita ingin melakukan digitalisasi pelaku usaha mikro di Indonesia. Dan kita juga berfokus pada pendampingan dan edukasi kepada pelaku usaha mikro. Jadi sampai saat ini yang kita lakukan adalah pendampingan dan edukasi, karena sesuai pengalaman yang kita dapat di area Jakarta saja, kalau istilahnya gini, kita punya aplikasi, kita kasih saja, kita masukkan saja ke satu pasar lah, seperti tadi yang disebut pasar Jatinegara, kita tinggal, saya yakin aplikasi itu tidak akan dipakai. Nah, fokus dari Inamikro adalah pendampingannya. Jadi bagaimana para pedagang ini, misalkan mereka ada kesulitan, mereka ada trouble lah dengan aplikasinya tuh, ada istilahnya kami menyebut tim kami itu kakak mentor. Kakak mentor yang kita taruh di satu pasar untuk melakukan pendampingan. Jadi benar-benar para pedagang ini terdigitalisasi dengan baik. Jadi kita pastikan para pedagang ini mendapat pendampingan dan edukasi dari setiap kakak mentor. Jadi endingnya nanti mereka dapat terdigitalkan, dan syukur-syukur seperti yang tadi sedikit diceritakan, mendapat permodalan juga dari perbankan. Jadi permasalahan yang kami temui itu ada 6. Itu yang pertama, kurangnya literasi keuangan, literasi digital, dan literasi perlindungan usaha. Jadi di pasar itu mayoritas para pedagang itu tidak ngerti gimana literasi keuangan, bagaimana memanfaatkan apps, bagaimana menghasilkan uang tidak hanya berjualan secara offline saja, seperti itu. Lalu mungkin ini bisa dibilang permasalahan nomor 2 ini adalah yang dihadapi semua pelaku mikro di segala sektor, yaitu kurangnya akses permodalan atau pinjaman perbankan. Nah, di pasar itu mayoritas para pedagang itu dalam tanda kutip sudah nyaman pinjam ke tengkulak dengan bunganya itu per hari bisa sampai 30%. Nah, itu yang ingin kita tekan. Jadi para pedagang ini setidaknya atau semua pelaku mikro itu bisa mendapat akses permodalan itu ke perbankan, karena kan mungkin syaratnya memang lebih panjang, syaratnya lebih ribet, tapi kan untuk suku bunganya kan lebih rendah. Syukur-syukur para pelaku mikro itu bisa mendapatkan KUR.
Jadi dengan bunga yang cukup rendah dan dapat membantu untuk permodalan usahanya. Lalu permasalahan yang ketiga adalah kurangnya akses teknologi dan inovasi. Lalu berikutnya kurangnya akses ke pasar lebih besar. Nah, kita pengen melalui Inamikro ini, melalui aplikasi Mikro Apps, nantinya ke depan para pelaku mikro itu bisa mengakses pasar yang lebih jauh, lebih besar, dan mungkin dengan harga yang mungkin bisa dibilang lebih tinggi lah. Karena selama ini kita ambil contoh saja, kita sudah bergerak di Medan, itu ada satu desa, mereka itu penenun, jadi hasil tenunannya itu dibeli oleh tengkulak tuh harganya cuma 300 sampai 500 ribu, sedangkan mereka jual keluar tuh bisa 3 juta sampai 10 juta. Jadi kita ingin memutus itu, jadi kita pengen para pelaku UMKM tuh bisa langsung mengakses dari mungkin produsennya itu nanti langsung ke konsumennya, jadi tanpa ada tengkulak lagi yang istilahnya menjatuhkan harga seperti itu. Lalu yang berikutnya itu kurangnya literasi promosi, jejaring usaha, pemahaman hukum dan izin usaha. Jadi Inamikro sendiri ini juga kita membantu pembuatan izin usaha. Mungkin kalau bapak-bapak tahu pernah dengar NIB, jadi para pedagang ini kita buatkan NIB. Nah yang terakhir itu permasalahan yang dihadapi adalah minimnya jaringan internet. Karena tujuan kita adalah digital, otomatis internet ini bisa dibilang syarat utama lah. Nah untuk yang permasalahan nomor 6 ini kita juga sedang usahakan untuk bekerja sama dengan Menkominfo. Jadi untuk daerah-daerah yang mungkin masih minim jaringan internet, itu nanti entah kita pasangkan tower atau penguat sinyal, jadi kita akan bantu agar di daerah itu tetap bisa terjadi digitalisasi. Jadi nanti dalam jangka waktu 2 minggu ke depan yang ingin gabung, saya tunggu japriannya, ketemu di berapa orang, berapa luas, terpetakan tuh. Dari berapa luas itu akan jadi berapa produk, dan nanti Pak Peri bantu untuk segmen pasar yang beda. Dengan catatan tadi, produksi harus kualitas super. Jangan lupa pakai Madato. Terima kasih. Saya akhiri. Ya, nanti kita bikinkan grup Pak. Jadi yang mau gabung, nanti saya input, dibikinkan grup. 2 minggu ke depan, Japrian saya tutup. Yang masuk saya bikinkan grup. Ini akan jadi grup prioritas benar. Termasuk mengakses Inamikro, mengakses modal, mengakses programnya 86. Jadi mudah-mudahan nanti 1 bulan ke depan mes dan kantor jadi, kita punya tempat buat ngopi di lokasi lah gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.